Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, tak lupa Ibu juga selalu mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya. Nah, semoga pandemi ini cepat usai dan kita bisa kembali bertatap muka belajar di sekolah. Amin. Nah, kita akan melanjutkan sekarang pembelajaran di tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Nah, masih ingat tidak kemarin kita belajar apa? Ya, kemarin itu kita membahas tentang upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Selain itu, kita juga kemarin telah belajar mengenai mempraktekkan gerak dan pola lantai tari merakyah. Nah, di pembelajaran hari ini, Ananda semua akan belajar untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Ya, nah sebelum memulai pembelajaran tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, simak video Ibu baik-baik, catat apabila ada hal-hal yang penting di buku tulis kalian ya. Selamat belajar. Nah, keberagaman bangsa Indonesia itu merupakan kekayaan yang harus kita jaga ya, dari mulai Sabang sampai Merauke, dari mulai bahasanya, adat istiadatnya, makanannya, rumah adatnya, bahkan sampai pakaiannya pun kita sangat beragam ya. Nah, itu menjadi sebuah motivasi kita untuk tetap terus menjaga persatuan ya. Nah, menjaga persatuan itulah yang menjadi modal besar kita untuk meraih kemerdekaan yang kita dapat hingga saat ini ya. Nah, selain itu kita juga tentu wajib menjaga kemerdekaan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat tentunya memajukan bangsa Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan beradab. Tentu untuk menjadi bangsa yang kaya, menjadi bangsa yang maju, kita harus terus menjaga persatuan dan kesatuan ya. Nah, oleh karena itu, sudah sepatutnya kita turut aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini ya. Nah, berikut Ibu akan bahas satu persatu cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan ya. Nah, yang pertama, Ananda bisa menjaga keharmonisan antar suku bangsa dan agama ya, karena suku bangsa dan agama di Indonesia itu beragam. Jadi oleh karena itu kita harus turut menjaga keharmonisan. Harmonis itu artinya rukun ya, tidak ada perselisihan antara suku bangsa ataupun agama yang ada di Indonesia ya. Nah, yang kedua, Ananda bisa meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang namanya persatuan dan kesatuan tentu tidak akan lepas dari yang namanya gotong royong ya, dan semangat kekeluargaan ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan serta gotong royong tentu tidak akan terasa berat dan nantinya akan cepat selesai dibanding dikerjakan sendiri-sendiri, bukan? Nah, itu harus tetap ditingkatkan keharmonisannya ya. Nah, selanjutnya memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku bangsa dan agama. Nah, kita juga tidak boleh menutup pergaulan kita. Misalkan kita nih dominannya kita itu kebanyakan suku Sunda. Nah, kita jangan menutup diri, hanya ingin berteman dengan suku bangsa Sunda saja misalkan ya.
Nah, kita harus membuka pergaulan. Kita bisa berkenalan dengan suku Jawa, ya, suku Batak. Nah, itu akan menambah rasa syukur kita dan menambah kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia. Karena ternyata bangsa Indonesia itu bangsa yang kaya, bukan? Tidak hanya ada suku Sunda saja, ternyata suku-suku di luar Sunda juga sangat banyak, dan itu menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia, ya. Yang keempat itu ada meningkatkan pendidikan masyarakat agar wawasan dan pengetahuan bertambah. Nah, dalam mengisi masa kemerdekaan juga kita tidak hanya bisa diam di tempat. Pengetahuan kita harus tetap ditambah, ya. Nah, salah satunya yaitu dengan belajar di sekolah, ya. Nah, walaupun tidak di sekolah, tentu belajar bisa dilakukan di mana saja, bukan? Pada masa pandemi ini, bahkan di rumah pun kita bisa belajar, ya. Banyak sekali media yang dapat kita gunakan untuk menambah wawasan, ya. Nah, terutama media yang paling dekat itu yakni pada telepon genggam kalian. Di situ terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari untuk menambah wawasan kita, ya. Nah, selanjutnya tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Nah, tentu tidak semua orang itu mempunyai niat yang baik. Ada mungkin beberapa oknum yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Nah, tapi kita sebagai warga negara yang cerdas dan ingin mempertahankan kemerdekaan, tentu kita tidak boleh mudah terhasut atau tidak boleh mudah terpancing oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa, ya. Kita harus tetap memiliki semangat persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, ya. Nah, selanjutnya ada meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan juga kita tidak bisa tinggal diam hanya memperdulikan diri sendiri. Kita mempunyai saudara-saudara yang mungkin kondisinya berada di bawah kita, baik dalam segi pengetahuan ataupun finansial. Nah, kita tidak boleh acuh, ya. Kita harus memperdulikan orang-orang sekitar. Apabila kita mampu untuk menolongnya, tolonglah, ya. Nah, walaupun berbeda suku, berbeda agama, tapi kita tidak boleh memandang orang tersebut dari suku bangsanya atau agamanya, ya. Kita wajib menolong sesama manusia. Nah, yang terakhir, salah satu contoh atau cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan ini yakni melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Nah, Indonesia ini merupakan wilayah yang cukup luas, ya. Tidak semuanya perkotaan, tidak semuanya juga punya jalan yang bagus, tidak semuanya juga punya jembatan yang bagus. Nah, bersyukurnya kita hidup di daerah yang memiliki mobilitas yang sangat mudah, ya. Jalan-jalan bagus, selain itu jembatan juga sangat bagus, sehingga memudahkan kita untuk bisa pergi kemana saja, kan. Nah, tapi di pelosok negeri sana, di pedalaman sana, tentu fasilitas transportasi tersebut tidak semuanya sudah dibangun. Nah, makanya pemerataan pembangunan perlu kita lakukan agar masyarakat yang ada di pedalaman bisa dimudahkan mobilitasnya untuk pergi kemanapun, ya. Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Nah, coba Ibu bertanya, menurut kalian
Atau menurut pendapat kalian, ada tidak cara yang bisa membantu kita untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan di masa kemerdekaan ini? Ya, coba silahkan tulis di kolom komen ya. Nah, Ibu juga ingin mengingatkan, ketika kalian di pembelajaran 4, kalian kan sudah membuat buku mini ya. Buku mini tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat beserta contohnya ya. Nah, sekarang coba bersama teman kalian tukar buku mini tersebut ya, fotokan dan saling tukar dengan teman kalian di kelas. Kemudian kalian bisa menuliskan informasi-informasi penting mengenai apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana ya, dari buku mini yang teman kalian punya ya. Nah, sudah? Nah, kalau sudah, silahkan laporkan hasil pekerjaan kalian kepada wali kelas kalian masing-masing. Ya, nah Ibu ingatkan kembali bahwa persatuan dan kesatuan itu tentu penting untuk kesejahteraan kita sebagai bangsa Indonesia ya. Apabila bangsanya atau warganya saja sudah tidak mempunyai rasa persatuan dan kesatuan, bagaimana kita bisa bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini ya. Nah, jadi mulai dari diri sendiri, tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan ya. Dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan terkecil, yakni lingkungan keluarga. Oke, siap anak-anak semuanya? Harus hidup rukun, harus hidup harmonis ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada tema 2 subtema 3 pembelajaran 6 ini selesai. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa mempraktekkan semangat persatuan dan kesatuan ini di kehidupan sehari-hari ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini bersama Ibu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.